Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Bantal Mayit. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bu Halimah dan Pak Syukur adalah pasutri yang baru saja mencoba peruntungan mengadu nasib di ibu kota untuk berdagang soto. Tapi bukannya untung malah buntung. Itulah peribahasa yang tepat untuk mencerminkan usaha pasutri tersebut setelah setahun mencoba peruntungan berwirausaha. Segala cara sudah ditempuh Ibu Halimah dan suaminya itu. Dari mulai memberikan diskon sampai dengan memberikan makanan gratis, namun penjualan mereka masih saja seret. Tak habis akal, Bu Halimah pun mengajak suaminya untuk pergi ke tempat praktek dukun supaya penjualannya mereka laris. Lalu bagaimana kelanjutan kisah pasutri tersebut? Seperti biasa, langsung kita mulai ceritanya. Pagi itu warung usaha soto Ibu Halimah dan Pak Syukur ramai digeruduk oleh warga. Bukannya mau membeli soto, para warga tersebut justru datang dengan penuh emosi. "Sebaiknya kita geledah warung usaha soto pocong ini," teriak salah satu warga sambil memberikan komando. "Setuju," cara para warga lainnya yang ikut hadir di depan warung usaha Pak Syukur dan Ibu Halimah. Beruntung emosi warga yang membucah pagi itu dapat teredam oleh kehadiran Pak Iwan, seorang guru ngaji yang juga mempunyai ilmu kebatinan. "Tolong semuanya harap tenang ya, ibu, bapak-bapak. Negara kita ini negara hukum. Kita tidak boleh gegabah main hakim sendiri, apalagi jika tidak ada bukti," sahut Pak Iwan yang masih mencoba meredam emosi para warga. "Hei, kalian ini apa maksudnya sih? Warung soto pocong? Kami gak ngerti," timpal Pak Syukur, si pemilik warung yang mulai pucat pasi dan terlihat nampak gugup saat mengetahui warungnya itu digeruduk oleh warga sekitar. "Halah, bapak ini pura-pura nggak tahu ya. Bapak ngaku saja jika ini ada hubungannya dengan kejadian penampakan pocong Roni di sekitar sini. Itu semua akibat ulah bapak," sambung Pak Hasan atau ayah kandung dari almarhum Roni. "Saya sebagai ibu nggak terima anak saya Roni jadi setan pocong. Penasaran gara-gara ulah licik kalian pakai pesugihan. Kenapa harus anak saya, Pak? Kenapa? Apa salahnya kami kepada kalian?" ucap Bu Farida sambil terisak tangis. Dan itu membuat emosi warga semakin menjadi-jadi, ingin merangsek masuk warung Pak Syukur dan Ibu Halimah untuk melakukan penggeledahan. Tunggu dulu. Biar saya saja yang menjadi perwakilan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini untuk menggeledah warung milik Pak Syukur. Jika kalian semua ikut menggeledah yang ada, malahan kalian ini akan membuat kekacauan dan merusak. Ingat, kalian boleh emosi, tapi jangan sampai tindakan anarkis kalian bisa menjadi bumerang bagi diri kalian sendiri, jawab Pak Iwan yang terus mencoba untuk meredam amarah. Mendengar hal tersebut, para warga yang datang saling beradu pandang dan berbisik-bisik satu sama lain. "Baiklah, kalau begitu, kami serahkan kepada Pak Iwan saja untuk menggeledah warung soto itu," jawab Usman, warga yang paling vokal menyuarakan penggeledahan. "Baik, jika kalian mau menggeledah warung kami, silahkan. Apabila tidak terbukti warung kami ini melakukan pesugihan pocong seperti yang kalian tuduhkan, maka kalian semua akan kami tuntut karena pencemaran nama baik. Jika kami yang terbukti bersalah, maka kami bersedia untuk pergi dari sini," tantang Pak Syukur. Pak Iwan kemudian dipersilakan masuk ke dalam warung. Penggeledahan dimulai dari bagian etalase, dapur, laci penyimpanan uang, bahkan sampai ke bagian belakang atau tempat cucian piring. Dengan mudah Pak Iwan yang notabene punya ilmu kebatinan, serta ia pun pernah dimimpikan oleh pocong Roni, Pak Iwan segera menemukan bukti konkret, yaitu gelung mayit atau bantal mayit yang sengaja disembunyikan oleh pasutri itu di dalam lemari kayu penyimpanan bahan makanan. "Loh, ini kan bantal mayit. Bisa dijelaskan, Pak, apa maksudnya ini?" tanya Pak Iwan mencecar Pak Syukur dengan pertanyaan.
Raut wajah Pak Syukur menjadi semakin pucat pasi dan seketika ia serta istrinya langsung bersimpul di bawah kaki Pak Iwan. Maafkan kehilafan kami Pak Iwan. Baiklah, sekarang kami mengaku bersalah. Sesuai dengan ucapan saya akan membawa istri saya untuk pergi dari sini. Tapi saya mohon maaf Pak Iwan, jangan biarkan warga membuat kekacauan di warung kami Pak. Merengek Pak Syukur dengan berlinang air mata dan juga istrinya. Sudahlah Pak, Bu, jangan lagi bersimpul di bawah kaki saya. Sebaiknya bersimpullah minta maaf kepada Allah yang Maha Kuasa. Mohonlah pengampunan Pak, karena kalian semua menyekutukan Allah dengan perbuatan kemusyrikan seperti ini, ucap Pak Iwan lembut. Sebelum melanjutkan percakapannya, Pak Iwan segera menuju keluar warung untuk membuarkan perkumpulan warga yang masih menunggu hasil dari penggeledahan Pak Iwan. Sudah, kalian yang tidak berkepentingan sebaiknya pulang. Biar urusan ini akan saya tangani. Jangan kalian datang lagi ke sini, karena nanti yang ada masalah ini malah semakin runyam, ucap Pak Iwan memberikan instruksi. Para warga pun akhirnya satu persatu meninggalkan warung soto milik Ibu Halimah serta Pak Syukur. Namun begitu Pak Hasan dan istrinya mau kembali pulang, Pak Hasan membisikkan sesuatu di telinga Pak Hasan yang membuat ia serta istrinya tidak jadi membubarkan diri. Tunggu sebentar Pak Hasan, jangan pulang dulu, sebab saya sudah menemukan buktinya, bisik Pak Iwan. Seketika wajah Pak Hasan menjadi merah padam. Benarkah dugaan kami? Pasti si bajingan itu yang sudah membuat almarhum anak kami Roni menderita, ucap Pak Hasan kesal. Tolong Pak Hasan dan Ibu Halimah sabar, kita dengar dahulu alasan dan pengakuan dari Pak Syukur dan Bu Halimah di dalam, ucap Pak Iwan sambil mempersilahkan masuk. Di dalam warung soto Pak Surti itu masih terisak tangis. Mereka seperti benar-benar menyesali perbuatannya itu. Melihat Pak Hasan serta Ibu Farida yang sudah berada di dalam warung, sekali lagi Pak Syukur dan Ibu Halimah bersujud di bawah kaki dari kedua orang tua Roni tersebut. Maafkan kami, maaf, kami hilaf. Kami berjanji akan mengembalikan bantal mayit milik almarhum anak bapak dan ibu, ucap Pak Sutri itu dengan penuh penyesalan. Sudah, tidak perlu basa-basi sekarang. Ceritakan kenapa bisa kalian berdua melakukan hal seperti itu, teriak Pak Hasan kesal sambil menarik kakinya yang terus dicium oleh Pak Syukur sebagai tanda permintaan maaf. Dengan nada yang terbata, Pak Syukur pun kembali menceritakan kembali saat dirinya terjerat rayuan setan. Pak Syukur dan Ibu Halimah adalah Pak Sutri yang berasal dari salah satu kampung di wilayah Jawa Timur. Di kampungnya hidup Pak Syukur dan Ibu Halimah cenderung pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan karena pekerjaan Pak Syukur yang serabutan. Setelah Pak Syukur mendapatkan warisan dari sang ayah yang jumlahnya tidak seberapa itu, ia lalu nekat mengajak istrinya Bu Halimah untuk merantau ke kota Surabaya untuk mengadu nasib di sana. Karena kurangnya pengalaman dan juga banyak perhitungan dagang yang meleset, membuat Pak Syukur mengalami kerugian di bulan-bulan awal membuka usaha. Pak Syukur sudah mencoba berbagai cara dari mulai membuka diskon, membuat menu gratis, bahkan sampai beberapa kali mencoba berpindah tempat mangkal, namun ia tak juga mendapatkan keberuntungan. Seringkali Pak Syukur dan istrinya harus menerima kenyataan pahit jika makanan soto miliknya itu basi. Kalaupun terkadang ada di mana hari jualan sedang ramai, namun pasti di hari berikutnya penjualan soto milik Pak Syukur harus sepi pengunjung. Keadaan itulah yang membuat Ibu Halimah terbesit niatan untuk mencari dukun agar usahanya tetap konsisten mendatangkan pelanggan yang banyak. Berdasarkan info dari mulut ke mulut, Ibu Halimah kemudian bertemu dengan seorang dukun ilmu hitam yang sebut saja namanya Mbah Jarot. Setibanya di rumah Mbah Jarot, Ibu Halimah serta suaminya langsung mengutarakan niatnya agar supaya warungnya sotonya itu laris manis. Boleh, perkara mudah itu. Kalau kalian berdua mau usaha soto kalian itu laris, bisa saja. Tapi ada hal berat yang harus dilakukan, ucapnya sambil mulutnya berkomat-kamit. Apa Mbah syaratnya? Tanya Pak Syukur. Bisa tidak kalian ini mengambil gelu mayit, namun dalam keadaan belum dikuburkan? Singkatnya, gelu mayit atau bantal mayit itu kalian curi sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat dengan jenazah, ujar si dukun. Bu Halimah dan Pak Syukur saling bertatap mata, menyiratkan jika mereka berdua tidak sanggup.
Mbah, kok persyaratannya ini berat ya? Boleh nggak kalau diganti saja dengan persyaratan lain? Lagi pula di tempat kami ini sepertinya belum ada tanda-tanda orang yang sedang sakit keras atau mau meninggal. Jawab Pak Syukur dengan nada yang pelan. Tidak bisa. Jika kalian tidak sanggup ya sudah, lebih baik tidak usah sama sekali. Ujar Mbah Jarot yang lalu menyuruh mereka berdua kembali pulang saja. Dalam perjalanan pulang, Bu Halimah hanya menggerutu kepada suaminya. Sudah jauh-jauh datang, kok ya malah diusir toh Pak? Aduh, gimana ini kita? Cerocosnya. Sudahlah Bu, berarti kita ditakdirkan untuk usaha yang jujur, sahut Pak Syukur lemas. Selama berbulan-bulan keadaan usaha soto mereka masih saja seperti tidak ada kemajuan. Hingga pada akhirnya berselang 5 bulan kemudian terdengar pengumuman dari masjid di dekat warung soto mereka jika ada warga yang meninggal dunia. Pak, tuh Pak, dengar Pak, ada yang meninggal dunia Pak, teriak Bu Halimah antusias. Loh iya ya, siapa ya itu? Coba Bu kita langsung sambangi ke sana, sahut Pak Syukur sambil telinganya mendengarkan pengumuman duka dari masjid yang rupanya adalah Roni Ismanto telah berpulang karena kecelakaan. Sebelum pergi melayat, Ibu Halimah kemudian mengingatkan kembali kepada suaminya itu agar tidak lupa akan persyaratan beberapa bulan lalu dari Mbah Jarot. Pak, Bapak ingat kan persyaratan Mbah Jarot? Bisa kan Pak nanti ambil gelu mayit itu? Nanti pokoknya Ibu ikut bantu untuk mengalihkan perhatian sekitar dan Bapak pura-pura sibuk bantu-bantu saat jenazah siap untuk dimakamkan. Setelah keadaan aman, barulah kita bergerak cepat mengambil gelu mayit itu Pak, komando dari Ibu Halimah. Pak Syukur kemudian teringat dari persyaratan yang diberikan oleh Mbah Jarot. Ia sempat berpikir apakah hal itu akan ia benar-benar lakukan karena pasti resikonya besar jika ketahuan. Loh malah melamun sih Pak, ayo segera kita ke sana sebelum banyak orang, sahut Ibu Halimah sambil menarik tangan suaminya itu menuju ke pemakaman tempat Roni akan disemayamkan. Gak seperti ada keberuntungan di pihak Pak Syukur dan serta Bu Halimah. Secara kebetulan keadaan sore itu sedang gerimis lumayan deras, sehingga jarang ada warga yang berkumpul saat proses penggalian kubur serta pembuatan gelu mayit. Pak Syukur dan Bu Halimah pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk langsung mencuri bantal mayit tersebut dan dengan cepat mereka memasukkan ke dalam tas milik Bu Halimah. Setelah berpindah tangan, gelu mayit itu segera dibawa kembali kepada Mbah Jarot untuk diberi campi-campi. Nah, bagus. Bantalan ini akan saya pergunakan untuk memanggil korin dari si mayit. Nantinya arwah atau korin tersebut yang akan membantu kalian untuk melariskan usaha soto, ucap Mbah Jarot. Mbah Jarot langsung mengasapi gelu mayit dengan asap dari kemenyan yang dibakar. Sambil mulutnya menjampi-jampi mantra, tak lama kemudian muncul sekelebat asap tipis yang membuat menyerupai pocong berdiri di sisi Mbah Jarot. Ini adalah majikanmu dan kamu harus mengikuti perintahnya ya arwah, ucap suara Mbah Jarot. Sesudah ritual tersebut, Mbah Jarot berpesan untuk menjaga baik-baik gelu mayit itu dan disimpan di tempat yang tersembunyi. Baiklah, sudah selesai. Sekarang pulanglah kalian dan simpan gelu mayit ini, ucap Mbah Jarot. Bu Halimah dan Pak Syukur lalu berpamitan pulang sambil memberikan amplop kepada Mbah Jarot dengan pecahan uang 50 ribuan sebagai tanda balas jasa. Di perjalanan, Pak Syukur kembali membuka pembicaraan dengan istrinya. Bu, apa benar ya? Hanya dengan menyimpan bantalan mayit ini, orang bisa langganan di warung soto kita? Tanya Pak Syukur. Benar atau tidaknya Kang, setidaknya kita sudah mencoba dan berusaha Pak. Ya tinggal tunggu saja hasilnya nanti. Di keesokan harinya ketika semua kebutuhan dagang dipersiapkan, Pak Syukur dan Bu Halimah ingat akan pesan si dukun, yaitu untuk menyimpan gelu mayit yang sudah dicampi-campi dimasukkan ke dalam laci lemari tempat menyimpan bahan. 30 menit kemudian begitu warung soto dibuka, ternyata sudah ada 3 orang yang sudah siap mengantri di warung Pak Syukur untuk membeli soto. Pak, pesan sotonya dibungkus. Pak, kalau saya sotonya makan di sini ya. Pak, saya dulu yang diledangi. Saya mau pesan soto dibangkat di tempat dan dibawa pulang. Itulah ungkapan 3 orang pembeli pertama yang rela menunggu walaupun warung soto milik Pak Syukur dan Bu Halimah masih belum buka.
Mengetahui hal tersebut, Ibu Halimah kemudian memberikan isyarat tubuh dengan mengikutkan lengan ke tangan Pak Syukur sambil berbisik. Tuh Pak, lihat sendiri kan, gimana manjurnya pakai glue mayit itu. Ini baru hari pertama loh Pak. Saya yakin Pak, kalau terus-terusan pakai glue mayit itu, warung soto kita akan semakin ramai, ungkap Bu Halimah antusias. Di sisi lain, sejak memulai di hari pertama, Bu Halimah dan suaminya itu memakai glue mayit atau bantal mayit dalam suatu usaha sotonya. Kini warga sekitar geger dengan penampakan pocong pada malam hari. Salah satu dari beberapa contohnya adalah Pak Iwan, yang mengaku rumahnya pernah didatangi oleh sosok pocong. Awalnya Pak Iwan, si guru ngaji ini, mendengar suara tangisan lirih lelaki dari gerbang depan rumahnya. Loh, siapa ya itu? Malam-malam ada yang menangis Bu, tanya Pak Iwan kepada istrinya. Iya Pak, kok tumben Pak, jam 2 malam gini ada suara orang menangis. Pak Iwan segera membuka pintu gerbang rumahnya, tapi ia tidak melihat ada siapapun di sana dan suara tangisan itu pun menghilang. Pak Iwan, terdengar lagi suara panggilan yang jelas di telinganya saat Pak Iwan mau kembali ke dalam rumah. Seketika Pak Iwan menoleh mencari siapa yang memanggil namanya, namun ia masih belum menemukan ada siapapun di sekitarnya. Pak Iwan, di sini Pak, tolong Pak, saya mau pulang. Kini suara itu semakin jelas terdengar yang mengarah ke bawah pohon mangga di halaman rumah Pak Iwan. Pak Iwan segera mendekat ke sana dan nampak terlihat almarhum Roni, atau bekas murid mengajinya yang baru saja meninggal, dengan berbalut kain kafan. Berkali-kali Pak Iwan beristighfar sampai sosok mengerikan di depannya itu menghilang. Saat Pak Iwan kembali tertidur, ia dimimpikan lagi didatangi oleh sosok pocong yang sama. Namun kali ini sosok pocong itu nampak terlihat sedang menangis berdiri tepat di depan warung soto milik Bu Halimah. Pak Iwan, tolongin saya Pak, saya nggak bisa pulang. Kejadian penampakan sekaligus mimpi yang dialami Pak Iwan nyatanya dirasakan juga oleh beberapa warga lain yang sedang berjalan melewati warung soto milik Ibu Halimah. Sering melihat penampakan pocong setelah mendengar suara lirih tangis. Karena sewaktu itu warga masih beranggapan penampakan pocong dan suara tangisan lelaki dari warung soto milik Pak Syukur adalah kabar burung. Warung soto milik Pak Syukur masih saja ramai dikunjungi oleh pembeli di siang hari. Bahkan sampai rela mengambil nomor antrian paling panjang hanya demi untuk bisa membeli semangkuk soto tersebut. Perlahan kabar burung mengenai warung soto milik Pak Syukur makin santer terdengar. Pak Hasan, Roni sepertinya meninggal tidak wajar Pak, ucap Pak Usman yang sengaja menemui Pak Hasan di rumahnya. Mendengar hal tersebut seketika raut wajah Pak Hasan merah padam. Ada rasa tidak terima, namun ia pun seperti menyembunyikan sesuatu. Jangan sembarangan bicara kamu Usman, bentak Pak Hasan. Tunggu dulu Pak Hasan, biar saya jelaskan. Saya pernah mengalami sendiri Pak, saat sekitar jam 9 malam, saya baru pulang dari hajatan. Saya mendengar suara lirih tangis dari warung soto milik Pak Syukur. Setelah saya dekati, ternyata muncul sosok siluet pocong yang wajahnya saya yakin sekali itu Roni, ucap Pak Usman terbata-bata. Pak, jangan-jangan benar desas-desus tentang pocong itu adalah Roni, anak kita. Kita sekarang sudah tidak bisa diam lagi Pak. Kita harus berbuat sesuatu. Bapak juga pernah kan merasakan sendiri melihat penampakan pocong dan juga sering kali dimimpikan anak kita Roni yang menangis meminta tolong, sahut istrinya yang ternyata sedari tadi ikut mendengarkan pembicaraan Usman dan Pak Hasan dari belakang. Pak Hasan menarik nafas. Ia memang beberapa kali didatangi oleh sosok mengerikan yang setelah diamati itu adalah Roni. Pak Hasan juga sudah melakukan acara tahlilan baik 3 harinya, 7 harinya, bahkan saat 40 harinya semeninggal anak laki-lakinya itu. Namun arwah Roni seperti masih bergentayangan untuk meminta tolong karena tidak bisa pulang. Pak Hasan lalu memutuskan untuk mendatangi orang pintar bersama dengan Usman. Pak Hasan ingin agar permasalahan kabar burung seputar anaknya menjadi pocong mendapatkan titik terang atas penyebabnya. Sesudah Pak Hasan dan Usman menemui orang pintar, mereka disarankan untuk menggeledah warung soto milik Pak Syukur, karena di sana telah disembunyikan sesuatu benda yang erat hubungannya dengan almarhum Roni. Beruntunglah saat Pak Hasan serta Usman ini melakukan penggeledahan bersama dengan warga yang lain, Pak Iwan bisa mencegah mereka untuk tidak berbuat anarkis.
Kini bantalan mayit itu langsung diserahkan kepada Pak Hasan dan Ibu Farida. Sedangkan Pak Syukur dan Ibu Halimah setelah kejadian warung sotonya ramai-ramai didatangi oleh warga, tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya. Akhir cerita, bantalan mayit itu pun dikembalikan ke dalam liang lahat milik almarhum, agar almarhum bisa berpulang dengan tenang. Setelah bantalan itu dikuburkan kembali, warga mengaku tidak ada lagi yang merasa ada teror pocong menangis di sekitar bekas warung milik Pak Syukur. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.